Pada video kali ini, saya Mr. IDP akan menjelaskan tentang preposition plus which, in which, on which, at which, for which, to which, dan of which. Teman-teman dalam mempelajari sesuatu ya, dengan menerapkannya ke kehidupan kita sehari-hari, ya itu akan lebih mudah. Oke, sehubungan dengan preposition plus which, ya kita harus paham terlebih dahulu, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Jadi pemakaian ketika di dalam bahasa Inggris kita memakai in which, on which, dan sebagainya, berarti kita sudah menggunakan kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Yaitu penggabungan dua kalimat menjadi satu kalimat. Jadi kalimat majemuk itu mempunyai minimal dua klausa. Gitu ya, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan clause. Oke, jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris, dengan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu akan membuat kita lebih mudah untuk memahami. Jadi saya awali pembahasannya, penjelasannya melalui bahasa Indonesia ya. Di sini sudah saya persiapkan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, perhatikan di sini kalimat pertama ya. Ini kalimat pertama dan kedua. Ini sama-sama dua kalimat tunggal. Jadi di sini pertama ada dua kalimat tunggal gitu ya. Kita perhatikan di sini. Yang pertama, Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Aku lahir di kota Medan. Jadi sering dalam kehidupan kita, ya dalam percakapan sehari-hari, kalimat ini kita gabung. Medan, di mana aku dilahirkan adalah ibu kota Sumatera Utara. Jadi kata di mana juga bisa kita ganti dengan tempat. Ya. Lalu kita perhatikan kalimat berikutnya. Ya, kalimat berikutnya. Di sini sudah saya persiapkan juga di sini ya. Oke, bisa kita baca. Ya, seperti yang tadi juga ada dua kalimat tunggal. Kalimat pertama, Bandara Kuala Namu berjarak 10 km dari sini. Lalu kalimat kedua, aku bertemu Joko Widodo di Bandara Kuala Namu. Oke, di sini saya tambah sedikit penjelasannya ya. Di sini ada dua kali disebutkan kata ya Bandara Kuala Namu. Ya, jadi ketika kita gabung menjadi kalimat majemuk, Bandara Kuala Namu hanya disebutkan satu kali. Lalu yang satu laginya digantikan dengan kata di mana ya. Jadi seperti yang tadi di atas juga bisa kita ganti dengan kata tempat. Oke, Bandara Kuala Namu di mana aku bertemu Joko Widodo berjarak 10 km dari sini. Ya. Jadi kata yang saya cetak di sini, yang saya cetak warna hijau ya. Ya, di sini kita perhatikan warna hijau, ini adalah kalimat yang berasal dari kalimat pertama. Bandara Kuala Namu berjarak 10 km dari sini. Jadi, kalimat kedua, kata Bandara Kuala Namunya digantikan dengan kata di mana. Ya, itu dia ya, teman-teman. Jadi, di dalam bahasa Inggris, permasalahan timbul ya, karena untuk menyatakan ya kata depan berhubungan dengan tempat ada beberapa, yaitu ada pemakaian in, ada on, ada at. Jadi kalau kita menggunakan in, kita menggunakan on dan at, ya itu tergantung keterangan tempatnya. Ya demikianlah di dalam bahasa Inggris. Contohnya di sini di kalimat pertama di sini, yang di sini. Ya, Medan di mana atau tempat ini bisa kita gantikan dengan ya di sini. Yang pertama bisa kita gantikan dengan kata where. Ya. Lalu yang berikutnya karena ini adalah berhubungan dengan nama kota, maka where di sini bisa kita pakai dengan which ya. Tambah posisi yang digunakan yaitu in which. Ya, karena kalau kita katakan I was born bla bla Medan, kita menggunakan I was born in Medan. Oke, maka di sini kita pakai in which. Ya, jadi in which bisa kita pakai juga where bisa. Lalu bagaimana dengan yang selanjutnya di sini di bandara airport. Oke. Maka di sini kalau kita gantikan dalam bahasa Inggris karena untuk bandara itu kata depannya kita pakai
bukan in. Maka di sini at the airport. Ya. Jadi di sini teman-teman ya, Bandara Kuala Namu at which ya, at which I met Joko Widodo is 10 kilometers from here. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Di sini kita pertama for which aja, tidak apa-apa ya. Oke, kita perhatikan pemakaian posisi plus which. Di sini kata for which ya. Pertama kita perhatikan seperti keterangan yang tadi, itu ada dua kalimat tunggal ya. Kalimat tunggal ataupun dalam bahasa Inggris kita sebut dengan simple sentence ya. There are two simple sentences here. In 5 minutes we will see Alfamart. Lalu kalimat kedua, I work for Alfamart. Jadi kita perhatikan di sini ketika kita memakai kalimat ini maka preposisi yang dibutuhkan adalah for. Ya. Namun bisa juga diganti di sini dengan kata tetapi kata at for bisa digunakan dalam hal ini. I work for Alfamart. Perhatikan di sini ada pengulangan 2 kali kata Alfamart. Ya, maka ketika kita gabungkan kata Alfamart hanya digunakan 1 kali dan kita gantikan dengan relative pronoun word. Ya. In 5 minutes we will see Alfamart for which I work. Ya, ini for-nya tidak dipakai lagi teman-teman ya. For which I work. Itu dia untuk penggunaan for which. Oke, kita perhatikan di sini for plus which. Di dalam kalimat tunggalnya di sini juga ada pemakaian preposisi for. Ya. Oke, yang selanjutnya untuk in which, on which, at which berkaitan dengan tempat ya, seperti yang penjelasan di atas tadi. Contohnya di sini sudah ada. Pertama, kita perhatikan 2 kalimat tunggalnya. Di sini ada 3 jenis pemakaian, ada 3 jenis kata depannya yang berhubungan dengan tempat ya. Jadi di sini yang pertama, the river was cold. Jadi itu kalau yang pertama, sungai itu dingin. They swam in the river. Lalu ketika kita gabung menjadi kalimat majemuk ya, kata yang diulangi 2 kali dalam hal ini adalah the river. Ya, dan satu lagi di sini ya. Maka kita gantikan dengan pronoun relative pronoun words ya. The river in which they swam was cold. Ya, kita perhatikan di sini kalimat pertamanya ya. Jadi di kalimat majemuknya dia diletak di depan subjeknya, lalu di sini was cold. Ya, predikatnya. Jadi kita pakai di sini in which ya. Jadi di sini juga sudah ada rujukannya ya. Ada di sini kata in. Oke. Satu kali lagi ini juga bisa kita pakai ya kata where. The river where they swam was cold. Ya. Demikian juga halnya dengan di sini yang selanjutnya yaitu on which ya. On which di sini kita perhatikan di sini ada pemakaian preposition on. Oke. Lalu di sini ada kata at ya. Jadi karena ketika kita menggunakan ya kata party atau the party berhubungan dengan sebagai keterangan tempat, maka kita pakai at ya. Jadi ada beberapa tempat yang ketika kita memakai preposisi kita gunakan at ya. At the beach, at the airport, at the party, ya kita menggunakan at. Oke, yang selanjutnya tentang to which, ya berkaitan dengan arah, ya berkaitan dengan arah. Ini kita perhatikan contohnya, ya pertama ada 2 kalimat tunggal. The town was 50 km away. We were driving to the town. Ya, jadi kalau kita gabung menjadi kalimat majemuk menggunakan
preposition plus which, ya. The town to which we were driving was 50 kilometers away. Kota yang tadi kita tuju, ya, ke tempat yang kita tuju berjarak 50 km, ya. Kembali lagi di sini ada penggunaan preposition to. Ya. Jadi di sini sebelum kita sampai ke selanjutnya, salah satu tips untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris yang berhubungan dengan preposition plus which, ya, kita perhatikan saja konteksnya, ya. Bagaimana penggunaan preposition pada kalimat soal, gitu ya. Jadi bisa kita perhatikan konteksnya, lalu kita perhatikan kata depan apa yang sebaiknya digunakan, yang benar, ya, jika kita gunakan. Oke, penggunaan preposition to sebelum which pada kalimat tersebut berhubungan dengan arah atau yang dituju, yaitu berhubungan dengan action. Oke, teman-teman, yang terakhir mengenai of which berkaitan dengan kepemilikan atau bagian dari, ya. Ini kalimatnya lumayan panjang. Ya, di sini ada tiga kalimat tunggal. Oke, yang pertama, you see the old words on the board. Ya, lalu yang kedua, most of them were becoming obsolete. Lalu they are now trending again. Ya, kamu lihat kata-kata usang atau tua di papan. Most of them, kebanyakan dari mereka, ya, most of them, kebanyakan dari mereka were becoming obsolete. Ya, dulu atau sebelumnya mereka sudah usang atau tidak dipakai lagi. Lalu di sini they are now trending again. Ya. Lalu di sini kita perhatikan ada di sini pemakaian most of them. Ya. Karena untuk benda kata them sama dengan kata ganti untuk orang, ya. Oke, lalu dalam penggabungannya the old words you see on the board, ya, most of which, yang sebagian besar diantaranya were becoming obsolete, are now trending again. Ya, sekarang mereka sudah trending lagi. Itu dia, teman-teman, ya, tentang of which. Oke. Di sini kita perhatikan sesuai dengan penggunaan of pada kalimat kedua di atas, penggunaan of which berhubungan dengan kepemilikan atau bagian dari. Oke, yang terakhir di sini penggunaan from which, ya, from which, ya. Jadi saya mempermudah, perhatikan lagi dua kalimat tunggalnya di sini. Ya. The death of his son was an experience. Ya. Lalu yang selanjutnya, he never fully recovered from it. Ya, dia tidak pernah terrecover, ya, atau move on dari hal ini. Ya, jadi ada pemakaian kata from it. Lalu kita perhatikan kalimat penggabungannya dalam bentuk kalimat majemuk. The death of his son was an experience from which he never fully recover. Ya, jadi kata experience di sini, ya, ya, itulah kata it di sini yang sama maksudnya. Jadi kata experience itu maksudnya adalah sama. Oke, lalu kita perhatikan di sini tentu kata it-nya akan dibuang, ya, karena experience di sini, ya, kata it sudah digantikan dari from which, yaitu dari from it, menjadi the death of his son was an experience from which he never fully recovered. Oke, itu dia teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya, mengenai preposition plus which. Saya harap ini bisa bermanfaat, ya. Jadi bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam percakapan ketika kita menulis atau berbicara di dalam bahasa Inggris menggunakan in which, on which, at which, for which, to which, dan of which. Oke, sampai bertemu dari saya Mr. IDP. Salam sehat.